Kembali lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Seperti janji kita tadi, Valen, kali ini kita akan ngobrol dengan komunitas Datsun Jakarta, masih di Gudang Cafe Senayan juga ya. Dan di samping kita nih udah ada Om Andri, ini ketua komunitas dari komunitas Datsun Jakarta. Halo, selamat pagi Om. Pagi ya. Salam sehat selalu Om Andri, salam kenal sehat, dari tim Sapa Indonesia Akhir Pekan. Ini dari pagi kita udah lihat warna-warni. Biasanya kalau memang warna-warni gini ngejreng gitu kan, pasti itu udah mengindahkan mata teman-teman retro Indonesia gitu ya, apalagi pecinta mobil retro gitu ya, mobil lama gitu. Sebelum kita kenalan sama mobil Datsun yang keluaran tahun akhir 60-an ya, akhir 60 menuju 70. Mungkin kita kenalan dulu kali ya dengan komunitas Datsun Jakarta. Komunitas Datsun Jakarta ini sendiri berdiri tahun berapa Om? Jadi untuk kami Datsun Jakarta itu berdiri dari Februari 2012. Ya, jadi dari sebelumnya memang sudah ada komunitas Datsun dan Nissan. Nah, tapi semenjak 2012 kita hanya mengkhususkan ke Old Datsun, dan yang untuk chapter Jakarta ini Datsun Jakarta gitu. Oke, udah lama juga berarti ya. Nah, itu dari mulai berdirinya terus kemudian sampai sekarang itu apakah makin banyak anggota komunitasnya atau justru makin sedikit Om? Iya, karena kan lebih spesifik ya, tadi yang Nissan Datsun, sekarang cuma Datsun doang yang golongannya lebih untuk saat ini gitu. Makin banyak ya. Kami yang tercatat itu ada 140 member. Iya, mungkin, tapi yang aktif ya mungkin sekitar 50-an lah. Itu ada di seluruh, tapi itu di Jakarta aja Bang? Itu khusus Jakarta aja. Jakarta aja. Ya, kalau untuk khusus yang Indonesia ada lagi. Jadi kita gabungan dari Datsun Bandung, Datsun Jogja, ada di Jatim, itu di Old Datsun Indonesia. Om Andri ini berarti sekaligus pemrakarsa Datsun Jakarta atau memang sudah berganti keketuaan berapa kali nih Om? Saya kebetulan ketua yang kelima. Iya, jadi saya baru bergabung tuh kurang lebih dari 2015 lah. 2015 gitu. Sampai sekarang ya lumayan udah lama ya. Lumayan. Dan yang jadi ketertarikan adalah kenapa mau gabung ke komunitas Datsun ini? Ya, emang penggemar koleksi mobil-mobil lawas gitu atau gimana? Kalau saya pribadi itu awalnya dari diecast, mainan mobil-mobilan gitu kan. Nah itu saya kebetulan punya untuk yang tipe ini yang 510 Datsun itu diecast. Nah kayaknya asik juga nih kalau punya yang aslinya nih. Akhirnya cari-cari dapat mobil ini, terus ternyata ada komunitasnya Datsun Jakarta. Akhirnya saya gabung. Oke, Om, susah nggak sih gabungnya selain tentunya punya mobilnya juga, apakah juga ada syarat khusus misalnya suka touring gitu jauh-jauh, apa gimana, kegiatannya apa aja sih untuk komunitas Datsun Jakarta ini? Kalau kegiatan yang pasti kita kopdar bulanan ya, tiap bulan biasanya kita kopdar. Kalau untuk touring dekat kayak macam ke Bandung atau Anyer gitu, touring jauh juga kita ke Malang, ke Solo, ke Lampung juga kita pernah. Terjauh? Terjauh berarti Malang berarti. Malang. Ya, Malang. Sampai Lampung kuat juga mobilnya Om ya? Kuat kan ya kita persiapkan lah gitu. Susah nggak sih Om dapat barangnya waktu mau ngoleksi gitu? Kalau barang sekarang udah susah ya, karena tambah banyak orang yang nyari Datsun ya gitu. Tambah banyak. Nah, berarti kalau mobil Om ini kan yang seri 510 ya? Ya, 510. Nah, itu dulu didapat di tahun berapa berarti? Kalau saya itu dari 2015. 2015 dapat. Ini kan biasanya kalau mobil-mobil tua gini kan pembeliannya ya cuma dari tangan ke tangan ya. Waktu itu belinya di Jakarta atau justru luar Jakarta? Saya belinya di Jember. Oh, Jember. Ketemunya dari mana? Dari marketplace. Jadi kan marketplace dia lihat, wah ini ada nih, ternyata di Jember. Jadi saya ke Jember, ketemu sama ownernya, terus saya bawa sampai Surabaya, dari Surabaya di towing ke Jakarta. Gitu, jadi ada ceritanya juga, dapatnya itu ada ceritanya juga. Apa ceritanya? Kenapa jadi waktu itu beli itu dalam kondisi baik prima atau mesinnya memang harus ganti full? Kalau kita dapat sih bisa jalan ya. Jadi dari Jember itu saya jalan ke Surabaya. Itu saya bawa sendiri gitu. Jadi modif-modifnya sendiri ya Om ya, apa gimana? Ya modif-modif di restorasi ya. Jadi gitu. Jadi awalnya sih nggak seperti ini gitu. Cuma ini udah beberapa kali kita restorasi, kita cat, dan mesin-mesinnya juga udah di refresh juga gitu. Yang menarik tuh biasanya kalau mobil lawas itu kan ya kalau beli awal gitu harganya mungkin kalau untuk penggemar mobil klasik masih dibilang murah ya Om ya. Dulu waktu beli di angka berapa Om?
Boleh jemput angka nih? Boleh dong. Boleh ya? Karena itu justru di situ. Jadi orang-orang Tertarik lagi om, mau gabung siapa tahu tertarik dengan mobil Kalau lama saya gitu. sih dulu belinya sekitar 30-an ya. 30? Tapi itu 2015. Dan itu Kalau- waktu dibawa ke Surabaya, Dari Jember Jember ke bawa ke Surabaya terus dibawa ke Jakarta gitu. Itu sekitar 30-an lah gitu. Kemudian Kemudian dari 2015 sampai ke sampai ini. 2023. Itu saya sempat ngitung tapi karena sudah terlalu banyak jadi saya udah bosen ngitung gitu. Habis berapa? Kalau Om Adri sendiri punya mobilnya satu doang yang jenis ini atau ada lagi om? Kalau Datsun ini. saya kebetulan ini kan yang jenisnya sedan ya. Saya kebetulan ada satu yang wagon. Jadi station wagon belakangnya agak panjang dan ada satu lagi 510 juga khusus untuk balap di Sentul. Oh, masih bisa buat balap ya? Masih bisa balap di Sentul. Tapi memang harus ada mesinnya, memang harus diganti Om. Kebetulan enggak, kebetulan saya mesin yang ada kita mau sedemikian rupa jadi spek balap gitu. Oh, Jadi oke. seperti itu. Ini tipenya juga sama yang 510 ini gitu. Oh, nah tapi kalau untuk mesin-mesin mobil seperti ini ya Om ya, otomatis kita kan juga akan sering kontrol berkala, itu Iya, jelas. Ya, pasti. Tapi kalau untuk onderdilnya sendiri, untuk dalam mesin itu original masih ada atau memang ya udah Susah nggak sih om kalau misalnya rusak gitu? atau ya pada akhirnya harus KW gitu atau gimana? Yang original masih ada, masih ada. Yang KW juga ya istilahnya kita kalau nyebutnya ya non ori lah ya. Non-ori, Itu oke. masih ada dan tapi memang susah di Jakarta ini hanya ada 2 toko yang menyediakan gitu. Oh. Dan itu pun udah barangnya juga barang-barang lama. Harus inden gitu kan? Iya, harganya juga udah lumayan gitu. Oke, nah Om Ya. yang tadi menarik juga Ya. sempat disebut soal kan suka touring jauh nih. Ya. Nah antisipasinya misalnya takut-takut mogok di jalan apa gimana, itu gimana nih Om? Ya biasanya kita kalau prepare-nya itu ya yang agak kita istilahnya kita persiapkan dengan baik lah ya, dari mesin, dari kaki-kaki dan yang utama kan dari rem karena ini untuk perjalanan jauh. Nah itu kita persiapkan biasanya gitu. Oke, boros nggak bensin? Ya lumayan lah. Lumayan. Coba Perbandingannya gimana Om? coba. Kilometer berapa liter Iya, gitu benar. misalnya? Ya mungkin kalau luar kota 110 aja sih kayaknya dapat lah. Ya 18, 110 gitu. Oke. Itu kan kalau untuk yang tadi Okta tanyakan kan ya perihal apa yang disiapkan sebelum keberangkatan. Ya. Tapi ketika dalam perjalanan ada bekal khusus nggak Om yang dibawa? Karena kan kita juga nggak bisa nebak ya kondisi jalanan, kondisi cuaca saat itu dengan kondisi prima mobil meskipun sebelumnya udah dikontrol gitu. Ada nggak yang memang harus pakem dibawa sama drivernya? Ya pasti ada ya. Makanya kita biasanya kalau touring itu dari Datsun Jakarta sendiri ada service car. Jadi service car dan mekanik yang sudah biasa dan dia tahu biasanya apa aja sih yang kalau lagi touring nih yang suka ada masalah gitu. Nah itu dipersiapkan biasanya gitu. Oke, tapi mobilnya tetap dingin ya Om ya. Kalau misalnya jalan jauh kan biasanya mungkin bisa panas gitu mobilnya. Mesinnya itu kan mesinnya panas. gimana nih? Terus Tetap dingin karena Tetap dingin biasanya ya? kita pendinginannya udah kita ganti-ganti lah supaya lebih enak lah gitu. Oke. Terus kalau misalnya di kabinnya gimana nih Om? Karena kan mobil Ya. lama biasanya nggak ada AC-nya atau gimana nih? Ya emang benar mobil Datsun itu bawaannya nggak ada yang pakai AC. Oke. nah terus jadi Bawaannya jadi Agak ya kita- sepoi-sepoi kayaknya. Ya jadi kita tambahin lah AC tambahan lah gitu. Oke. yang jadi pertanyaan adalah Om Andri ini tipe orang kalau touring ini sendirian atau bawa keluarga? Karena kalau keluarga jelas itu nggak nyaman ya say. Makanya ini saya benerin AC-nya biar dingin. Jadi biar istri dan anak-anak tuh mau ikut. Oh tapi selama ini memang ikut Om keluarga kalau touring ke Malang ikut. kemarin. Ya terakhir yang ke Bandung kayak gitu ikut, ke Anyer ikut. Berarti ibaratnya ngedandaninnya juga agak mahal ya Om ya berarti ya? Iya lumayan Koceknya. makanya tadi saya berhenti untuk ngitung itu tadi. Tapi kalau tebak-tebak buah manggis 300 juta lebih Om. Nggak sampai lah kalau nggak itu sih nggak sampai. sampai. Tapi di atas. Beda mobil kali. Oh iya. Dia nggak sampai. Tapi di rumah ada 3. Nah, itu berarti kalau misalnya semobil itu ada 100 ya sampai Kali lebih aja. malahan. Oke deh. Makin seru obrolannya, nanti akan kita lihat sebenarnya kemewahan apa yang ditawarkan oleh Datsun seri lama ini di dalam mobilnya. Jadi tetaplah bersama kami hanya di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kembali lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan masih bersama dengan komunitas Datsun Jakarta. Valen, kalau tadi kita udah
ngobrol soal bagaimana komunitasnya, sekarang kita mau ngoprek mobilnya nih, soalnya kan Iya, kayaknya boleh. menarik banget. Bener, seorisinil apa gitu Nah. kan. Kalau misalnya tadi udah dari tahun 68 gitu ya, dari 68 kemudian udah perawatannya udah dibilang ekstra, nggak murah, murah. gitu kan. Kita lihat hasilnya yang nggak murah itu seperti apa. Mungkin boleh Om kita dikenalin ke dalam Oke. dulu Ya. sebelum nanti kita ngobrol dengan teman-teman yang lain ya, gitu ya, dengan mobil yang lain. Dari mobilnya Om Andri dulu nih ya, Dari mobilnya Om Andri. yang warna Ya. putih. Oke. Ini berarti untuk jok mobilnya, Ya. kulitnya ini masih asli ya Om ya? Ini sudah restorasi, jadi saya memang restorasinya itu semirip mungkin dengan yang orisinil waktu di tahun itu gitu, tahun barunya lah istilahnya gitu, kayak gitu. Oke, ini kalau yang di sini ada yang diubah-ubah nggak Om? Ya ini tambahannya cuma AC aja yang saya bilang tadi. Tambahannya Iya. AC-nya aja. Kalau yang lain-lain memang ini saya ini memang radionya memang radio zaman bawaannya memang seperti ini. Oke. Susah Kalau- kalau itu ngoperasiinnya tuh. Bukan susah, ini udah nggak nyala. Oh, udah nggak Oh udah nggak nyala, oke jadi Jadi memang buat properti aja pajangan nih, aja ya. properti. Iya. Oke, tapi kalau untuk yang di dalam Om, Ya. yang di dalam ini yang benar-benar diubah itu yang mana? Dan yang paling mahal, modif yang paling mahal yang mana? Kalau ini dapetin radionya lumayan ya, lumayan ini karena impor langsung dari Jepang. Oke. Iya, ini yang lumayan lah. Ini yang kalau yang lain-lain ya kita masih bisa dapat di Indonesia masih bisa dapat. Boleh angkanya berapa Om kalau dari radio itu langsung impor dari Jepang? Radio ini kan SW ya gelombangnya. Dan sekarang nggak nyala juga, ini sekitar 2 jutaan lah ini. Oh, gitu. Oke. Tapi ini masih normal ya Om ya, speedometer Masih dan lain-lainnya, masih normal, semua gitu. masih normal. Ya. Kalau ini dipakai buat harian nggak Om mobilnya Om Andri nih? Ya bisa harian, tapi biasanya saya mingguan aja kalau ada acara undangan-undangan untuk Kecepatan komunitas. maksimalnya berapa Om kalau Om pakai di akhir pekan? Kalau itu Jalan-jalan aja. ya bisa lah sampai 150 160 bisa. Oh masih prima Kalau ya, kita- masih geber juga nih mobil gitu ya. Iya. Tapi kayaknya agak eman-eman ya kalau dipakai buat Iya, Benar, kalau benar. yang ini Sayang nih. eman-eman. Dulu waktu beli di awal warna Ya. mobilnya apa Om? Emang putih, Putih ini udah apa? dipoles Nah, atau? ini memang dulu awalnya putih. Mm-mm. Dulu awalnya putih, jadi memang saya juga suka putih, ya udah kayak nggak diganti lah warnanya gitu. Oke, Ya. sekali lagi Om, kalau ini jenis mobilnya mobil apa? Berarti Datsun seri apa? Ini Datsun 510. Oh, Datsun Ya. 510. Kalau di Indonesia biasanya disebutnya Datsun kotak. Datsun kotak. Ya, Datsun kotak. Padahal ada yang lebih kotak lagi Ada di lebih sampingnya kotak gitu ya. lagi. Nah, oke deh. Makasih ya Om Oke, Andri, ya. kita akan bergeser ke mobil lainnya. Gitu ya. Halo Om Halo. Uam, Iya. salam sehat, salam kenal. Terima kasih udah mau gabung kenalan di sini. Sama-sama. Kalau Om Andri tadi bilang bahwa ini adalah mobil kotak Iya. 510, itu Iya. kelihatan kalau secara Lebih kasat mata kotak lagi. lebih kotak lagi. Mungkin Ini seri karena apa? sebenarnya ini mobil last editionnya Datsun Heeh. Tahun Yang- berapa? yang beredar di Indonesia saat itu ini tahun 80. Oh 80. Ya, tahun 80. Mungkin- Berarti ini lebih baru daripada yang 510. betul. Oke. Betul. Ini termasuk yang tahun terakhir. Tahun terakhir. Tahun Serinya? terakhir. Ini Datsun di sini disebutnya 180B Oh, atau di komunitas Datsun biasanya disebut Datsun 810. Kalau ini 510 kan? Heeh. Kalau ini 810. Oh, oke, oke. 810. Ini emang sengaja nggak dicat lagi apa gimana nih Om? Warnanya emang seperti ini ya? Apa gimana? Ya inilah mungkin ya yang sampai saat ini mungkin agak jarang ya Mbak ya. Heeh. Oke. Yaitu mempertahankan kondisi aslinya dari tahun 80. Iya loh, ini kalau misalnya tadi saya nggak tanya, aku pikir tuh ini yang tertua, Yang ternyata tertua. memang sengaja nggak dipoles. Karena Mungkin kalau akunya kayak kali yang tertua. Oh enggak lah, tertua tapi jiwanya Jiwa muda. muda. Aduh pengen banget ya dipuji jiwa mudanya. Oke. Nah ini kalau mesin transmisinya, ini termasuk matic atau Ini manual. manual? Ya, aslinya dia 4 speed tapi udah saya rubah 5 speed dogleg. Oh. Udah pakai 5 speed dan semuanya kecuali spion sama velg ini full original. Full original. Oke, Full ini semuanya original. masih original apa gimana nih Om? Ada yang diubah? Original semuanya. Original. Alhamdulillah Dulu sih. sebelum kita ngopi-ngopi di dalam ya, ngumpek-ngumpek di dalam gitu. Dulu dapatnya dari mana Om? Kalau Om Andri ini dari Jember, ini jauh lagi atau di Jakarta? Enggak. Jadi ini aku dapat dari teman di Cianjur. Mhm, Kebetulan teman juga teman-teman retro. mhm. Jadi saya pada saat dia jual sempat ngasih tahu saya nih mobil aku mau jual. Jadi nggak mikir panjang, langsung janjian di Ciawi.
Dia turun dari Cianjur, aku ke Ciawi, jadi ketemu di tengah Oke. pada saat ngambil mobilnya. Kalau Om tertariknya kenapa nih ngoleksi mobil Datsun ini? Kalau bicara tertarik, aku kan mungkin sama mobilnya sama ya umurnya ya. Lagi-lagi jiwanya tetap muda. Oke, kelihatannya mau ditanya spill umurnya dong Om, berapa Om? Aku udah 57, Udah 5 tahun. Kelahiran tahun? 66. Oh 66 ya, lebih muda Lebih muda mobilnya mobilnya. ya. Ya. Tenang Om, tenang. Ya, Masih ya. lebih muda mobilnya. Kenapa Jadi- nih Om jadinya? Tertarik tuh gini, pertama impian dari kecil sebenarnya. Oh, oke. Jadi impian kecil waktu itu aku seneng banget ngelihat, aku seneng sih sebenarnya Datsun kotak ini. Oke, ada ketertarikan tersendiri nggak Om? Kenapa sih harus Datsun gitu? Dan ini emang pengennya ngincer yang tahun ini, 810. dapatnya ini gitu. Dapatnya 810 atau sebenarnya ada? Kalau ini kepaksa karena kondisinya masih orisinil, jadi aku ambil ini. Oh iya. Jadi aku juga punya yang 510 tapi nggak aku bawa. Oh, punya berapa mobil Om berarti di rumah Datsun? Ya sampai saat ini ada 3. Oh, rata-rata ada punya 3 tiga. ya. Ada Berarti tiga. tadi biaya ininya ngopreknya berapa? Elen dikasih tiga. Coba Om. Jadi kalau ini dari tahun 80 dari Ciawi sampai sekarang, Iya. apa namanya bisa ngeluarin kocek berapa Om untuk menjaga ini tetap prima? Alhamdulillah sih mobil ini nggak pernah terlalu rewel ya. Heeh. Jadi gini, kalau ngerawat mobil itu sebenarnya ngerawat mobil tua tuh kayak ngerawat orang tua sih menurut aku. Jadi dia butuh perhatian khusus. Mm-mm. Yang penting rajin ganti oli, Mm-mm. kemudian tune up, Tune- sama ganti filter oli. Insya Allah lah mobil kalau dirawat dengan baik juga, dia juga kayaknya tahu ya kalau dirawat dengan baik dia memberikan kontribusi yang sama ke tuannya. Oke. Jadi nggak terlalu rewel Datsun sih. Cuman memang kalau buat spare part atau itu memang agak sulit. Kemudian juga kalau misalnya ada kerusakan ya kita biasanya bawa ke bengkel yang memang paham Datsun. Oke. Gitu. Oke deh. Habis dari mobilnya Om Uam, kita mau ke mobil yang sebelahnya. Makasih Om Uam ya. Sama-sama. Makasih ya Om Wam. Nanti kita Sama-sama, coba Mbak. lihat kalau ada durasi nanti kita lihat ke dalam. Oh, boleh. Ini yang menarik nih, kayaknya ini yang paling ceper. Iya, paling ceper, paling berwarna kelihatannya ya. Halo Mas Adil, Halo. boleh ke di sini tengah ya? kali ya. Oke. Ini kayaknya kalau lewat gang rumahku kayak srok gitu. Soalnya banyak polisi timurnya ya. Ini bisa lebih cepat lagi, Mbak. Bisa lebih ceper Iya, lagi naik turun bisa ya naik gitu? turun. Oke, itu nanti kita akan buktikan ya. Oke. Kita nanti akan minta tolong Mas Adil untuk coba dong Mas buktiin naik turunnya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah ini rata-rata teman-teman tadi Om Uam, kemudian para senior ini bilang kalau beli ya karena dekat dengan umurnya Iya. atau mungkin dengan ada keluarganya atau turun temurun gitu. Nah kalau misalnya Mas Adil di sini, kenapa sih pilih mobil Datsun? Ini kan tua banget ya, apalagi kalau anak muda itu kan ya senengnya ngepot lah, masih Iya. seneng balapan gitu. Tapi kan kita harus jaga nih mobil biar tetap bagus gimana? Iya, kalau kebetulan Datsun 510 ini khususnya dulu nenek aku punya. Oh. Jadi dulu nenek punya, terus dikasih ke bapakku. Terus dia sampai aku masih kecil masih pakai mobil kayak gini. Cuman waktu itu udah dijual, terus pas saya kuliah pengen dong cobain Datsun lagi. Terus ya udah kita cari Datsun lagi, terus ketemulah mobil ini. Tapi tadinya rebutan sama orang yang mau dipakai buat balap. Jadi kalau namanya balap kan pasti buat di modif abis dan buat kencang mobilnya. Tapi Ya. aku pengennya mobil ini kelihatan keren. Terus Sporty anak gitu ya, muda tetap sporty juga anak muda. masih bilang wah keren gitu. Tapi ini nggak dipakai buat balap ya? Ini enggak buat balap. Dipakai sehari-hari? Apa cuman kalau buat ngumpul-ngumpul atau touring Ini doang? aku sering pakai hari-hari sih, karena rumahku di Bogor, aku di Bekasi, aku sering pakai ini. Oke. Tadi katanya tuh bensinnya boncos loh. Nah, boleh. Kira-kira kalau harian itu soalnya Okta tuh juga kan pakai mobil ya nih, Iya, sangat concern soal bensin. Bisa nggak dia kira-kira? Jadi sehari bisa habis berapa nih bensin? Habis berapa nih bensinnya? Ini kalau biasanya pakai mobil biasa gitu ya, mobil-mobil baru, mungkin Bogor Bekasi bolak-balik 70.000, ini 2 kali lipatnya lah gitu. Oh, 2 kali lipatnya ya. Kalian sudah siapkah untuk mengoleksi mobil? Mohon maaf ya, itu baru bensin 70.000 kali 2 kali lipatnya gitu ya. Belum biaya tol, belum biaya parkir, belum kalau buat apel pacar biaya Waduh. jajanin pacarnya. Curhat gitu ya. Oke deh. Kalau ini juga masih ini udah diubah semua atau mana yang masih original? Ini udah banyak dirubah, kayak misalnya bumper nih, aku cari pengrajin yang bisa bikin bumper karena bumper aslinya udah nggak ada yang jual.
Nah ini juga kirim dari Jepang mahal, akhirnya aku cari pengrajin yang bisa bikin bumper baru. Akhirnya ini aku bikin bumper baru di handmade dari orangnya. Oh, Terus ini yang depan, ini aku bikin lebih enteng. Jadi kalau yang lain kan biasanya besi, kalau ini udah dari fiber yang biasa dipakai buat mobil balap. Oh, alah, harus pintar-pintar cari pengrajinnya juga berarti ya. bener. Oke. Lebih murah, selisih harganya gimana Mas dengan mendatangkan kalau misalnya impor dari Oh. Jepang dengan pengrajin yang ada di Indonesia? Mungkin sih Atau justru lebih mahal? Kalau bumper dari Jepang itu bisa misalnya 5, kalau bikin bisa dibawanya 4 tapi kondisi baru gitu. Oke. Nah, Valen sekarang kita mau nyobain ini tadi kan katanya bisa dinaik turun. Iya. Air suspensinya coba Boleh ya. Mas. Oh pakai remote ya? Pakai remote bisa. Oh. Bisa turun, nih belakang juga bisa. Oh Waduh, iya, jadi pendek banget loh. Kalau kayak gini udah Amazing. nggak bisa jalan ya, Mbak. Karena bannya udah nempel body. Oh iya. iya, sampai Ini nggak untuk bisa jalan. mengubah supaya bisa naik turun gitu, Air suspensinya. bisa dibisikin nggak berapa banyak sih yang harus dikeluarkan? Iya, Oh, ini aku habis 40-an lah. 40-an. 40-an untuk itu sendiri ya. Iya. Oke. Katanya kalau mobil Datsun ini secara mesin begitu ya, itu harganya sebenarnya terjangkau, so-so gitu Iya. kan. Tapi kalau aksesorisnya gitu mahal nggak? Kalau biasanya kalau anak Datsun atau anak mobil klasik justru ingin mempertahankan aslinya sih. Jadi modifikasinya justru pengen balikin aksesoris zaman dulu itu. Jadi kita cari toko-toko lama yang masih nyimpen barang-barang lama yang udah di belakang gudang. Justru orang-orang udah mau dibuang, kita malah minta jual nggak gitu. Ini spionnya berarti masih yang asli ya, bener-bener asli. Iya, ini masih aslinya. Kalau Anda beli baru spion Datsun kayak gini nih, Kalau bisa ini, berapa sekarang? Mungkin kalau sekarang nyari di Indonesia udah susah ya. Mungkin harus kirim dari Jepang, mungkin habis 5-7 juta kayaknya. Wih. Oke. Tunggu, sebelum break terakhir, ini sebenarnya mobilnya ada keinginan untuk dijual atau benar-benar disimpan sendiri? Simpen. Oh, ini aku mau simpen kalau bisa sampai anak aku nanti pakai ini juga. Mas. Turun. Oh, jadi jadi warisan. Tapi sayang-sayang Len udah 40 juta itu. Itu ya doang. Iya, dia mungkin memang ini yang bikin orang pada akhirnya kan lebih sayang ya. Jadi Iya. nggak jadi kolektor aja dan nggak mau dijual. Itu juga mungkin yang dirasakan oleh para senior yang tadi sudah kita wawancara ya. Ada Om Uam juga, kemudian Juga juga Uam. Nah, nanti kita akan balik lagi, terutama mungkin bagi Anda yang sekarang ini sudah tergerak hatinya untuk pengen gabung pertama, atau mungkin sambil cari-cari cari-cari mobil Datsun yang mungkin sampai saat ini juga masih dijual. Biasanya ini kan teman-teman komunitas juga bisa memberikan informasi ya. Kira-kira nih kalau aku mau beli 510 masih ada channel nggak sih, ada rekanan nggak sih gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, sampai Indonesia Air Pekan masih akan kembali untuk Anda. Kita beralih ke topik utama kita hari ini dengan ngobrol dengan komunitas Datsun Jakarta yang semakin banyak di samping kanan kirinya Valen dan Okta. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Oke. Ini ada yang senior, ada yang junior, tapi koleksinya sama gitu. Nggak apa-apa gitu kan. Karena yang junior itu bisa membawa suasana mudanya gitu ya ke teman-teman seniornya ini gitu. Nah, kalau tadi kita udah ngobrolin soal jenis-jenis mobilnya, kemudian bagaimana perawatannya gitu. Yang jadi tantangan adalah gimana sih sebenarnya safety ridingnya sendiri, utamanya juga mungkin karena ini sering touring ya, jauh banget sampai Jauh-jauh. Malang, sampai Lampung juga gitu. Mungkin ini juga sebagai pengingat juga ya sebagai kepada teman-teman ataupun juga teman-teman Sapa Indonesia Air Pekan yang mungkin setelah ini ingin mengoleksi mobil-mobil lama gitu. Apa sih sebenarnya yang perlu diperhatikan gitu, Mas Dodo? Silakan. Oke, yang pertama sebelum kita mengadakan touring, kita 1 minggu atau 2 minggu udah mengadakan persiapan briefing dulu. Pas hari H kita tentukan titik kumpulnya. Di situ kita tentukan road captain-nya siapa, sweeper-nya siapa. Kita bagi, kita punya radio atau HT per mobil. Jadi untuk menjaga keamanan, keselamatan mobil kita, diri kita, dan pengguna jalan yang lainnya juga, kita atur lewat kita atur lewat road captain atau leader. Oh, oke. Jadi leader paling depan, terus si sweeper itu paling belakang. Jadi seandainya paling depan udah nyalip, terus kanan terus langsung masuk lagi, tidak boleh mengganggu
pengguna jalan pengguna lainnya. jalan yang lain. Iya, betul. Kalau itu kan secara tim, secara personal gitu ya. Tapi Oke. kalau dari segi mobilnya sendiri nih, karena kan yang paling tua yang jelas mobilnya yang pasti akan Iya. dijaga banget Kita banget gitu. prepare, kita persiapkan kondisi mobilnya harus prima. Ya, 1 bulan sebelumnya atau 2 minggu maksimal udah kita tes dulu di Jakarta ya, jalan kondisinya mampu nggak, layak nggak untuk kita touring jauh. Kalau memang nggak mampu, ya mendingan kita nggak berangkatin. Kita siapkan yang benar-benar prima untuk selamat sampai tujuan dan kembali ke Jakarta. Oke, Om Dodo nih kalau di antara teman-teman nih mungkin juga bisa, mungkin ada yang punya cerita lucu soal mobilnya ketika touring, kan tadi sampai jauh-jauh ya, tadi dibilang sampai Lampung juga. Mungkin siapa nih yang punya cerita? Siapa yang mau cerita siapa mungkin? nih? Aduh, Mau jangan cerita? kalem-kalem dong, dibantu Ayo, dong jangan ini kalem-kalem hostnya ya. dong. Siapa mungkin yang Siapa punya nih, Om cerita Dodo lucu nih? gitu? Mungkin bisa ditunjuk dari Om Dodo. Siapa Om? Omong Mem, Gak apa-apa, Om. Nggak apa-apa ada dong, cerita. Om. cerita Kalau lucu-lucu lucu apa? sih enggak. Heeh. Orangnya Tapi lucu aku nih. pernah beberapa tahun yang lalu, aku ditantang sama istriku pakai 510 punya aku. Berani nggak kamu ke Bali sama aku? Kita pakai Datsun. Oke, terus? Dan aku single touring sama istriku ke Bali. Wih, luar biasa. Alhamdulillah lancar. Di sana juga happy. Jadi yang agak khawatir untuk Datsun sanggup atau enggak untuk pergi atau dibawa touring jauh. Saya pernah ngerasainnya dan itu nyaman banget. Dan enaknya bawa mobil retro kalau touring. Hampir di setiap saya berhenti di rest area, handphone saya itu penuh dengan pertanyaan dari teman-teman yang daerah setempat. Oh, udah sampai mana gitu, ada kendala nggak gitu. Walaupun dia komunitas lain. Ada yang dari Corolla DX, ada yang Mitsubishi Lancer dan sebagainya. Wih. Jadi kita merasa tidak sendiri pada saat kita melakukan perjalanan jauh. Oke, berarti memang sering jalan-jalan jauh juga ya Om ya, sama istri nih terutama nih. Banget. Banget. Oke. Oh, mungkin itu ya yang kemudian mau ngeluarin kocek berapa, mau hobi main mobil sama teman-teman yang berapa jam, itu dapat restu. Yang penting istri udah approve lewat jalan-jalannya ya. Oh, oke. Itu adalah salah satu tips dari Om Uam. Kenapa boleh mengoleksi mobil yang banyak? Karena melibatkan istri. Iya betul, tetap utamakan istrinya dulu supaya bisa ACC nih. Oke. Nah, terakhir nih Om, yang mungkin ditanyakan oleh pemirsa Sapa Indonesia akhir pekan, gimana sih caranya kalau mau gabung ke komunitas Datsun Jakarta? Mungkin dari Om Andri kali ya yang mau jelasin. Ya, kita sebenarnya free ya untuk gabung. Jadi bisa mungkin nanti dilihat di Instagram kita @datsun_jakarta. Nah itu sebenarnya nggak harus punya mobilnya. Ya, kalau cuma mau sekedar entusias aja, mau baru angan-angan aja, kami persilakan untuk gabung. Gitu. Oke, mungkin dari tertarik bisa kalau ada rezeki beli gitu ya, biar makin total di Iya, kelihatannya Okta ini komunitasnya. udah kelihatan pengen gabung Waduh, gitu, waduh, pengen waduh. kenalan dulu. Saya gitu. nabung berapa tahun dulu nih ini. Kan nggak apa-apa, nggak harus punya mobil Oh, iya. dulu gitu. Yang penting untuk nabung, kira-kira bensinnya bisa nggak ya? Nambah temen nongkrong kayaknya. Boleh, oke. Terima kasih sebelumnya Terima teman-teman dari kasih. Datsun Jakarta Terima sudah kasih. berbagi Mas informasi Om bersama semuanya. kami di sini. Semoga agenda kedepannya lancar, Amin. touringnya Makin jauh. Makin jauh. Ada rencana touring lagi paling jauh kemana? apa nih? Om Dodo? Ke Jawa Tengah, Jawa Tengah, Ya. kemana spesifiknya? Solo. Solo, itu Jadi kapan? nanti September. Oke. Kita ketemu dari Jawa Tengah sama Jawa Timur, ketemu di tengah. Jadi Oke. satu Jawa ketemu di situ. Oke, berarti itu nanti ketemu dengan komunitas Datsun Jawa Tengah ya? Jawa Tengah, Jawa Timur, Oh, oke. Oke ketemu deh. di tengah. Ya. Oke, yang jelas kalau misalnya nanti touring, pesan kami dari tim redaksi Sapa Indonesia Akhir Pekan, spirit dari drivernya juga dijaga, kesehatannya gitu ya. Jangan cuma kontrol mobilnya aja, tapi kesehatan untuk supirnya sendiri juga diperhatikan. Ajak keluarga nanti Om Dodo. Enggak, biasa. Oh, enggak. Oh, Mungkin iya. istrinya udah dikasih liburan kemana? Oke, itu rahasia dapur kelihatannya yang nggak ajak istrinya. Oke deh, kami berdua pamit undur diri. Terima kasih teman-teman Terima Datsun kasih, Jakarta sudah komunitas berbagi Datsun informasi Jakarta. bersama kami. Sehat selalu, sukses Ya, selalu. saya Valentina Sitorus. Dan saya Putri Oktaviani. Mau undur diri. Sampai bingung. Iya, terima kasih sudah menonton. Sampai